Halo saudara, gimana paparannya energi bulan tadi malam? Bagus ya, membuat kita serasa fresh, serasa seperti ibarat baterai itu seperti dicas full, lega, bikin tenang. Dari hal yang kita dapat tersebut, di mana kita akan mendapat suplai energi ya dari alam itu, diharapkan menyemangati para pejalan-pejalan menuju jagat anyar, para kesatria-kesatria yang gagah berani, eh, ter tercasnya energi dan semangat dari alam diharapkan juga membuat pembaharuan dalam apa ya, cita-cita menuju jalan bahwa yang akan kita sudah banyak melampaui suka duka, lebih banyak dukanya ya, segala onak duri, halangan, terpaan telah kita lewati, semakin berat yang kita lewati dan diuji pada diri kita. Kita berarti sudah melewati banyak ujian. Semakin berat ujian, berarti kita semakin dekat dengan tujuan kita, yaitu ijazah kehidupan yang tidak bisa didapatkan dari hal apapun selain tidak dapat didapatkan dari secara akademik atau jika kurang pengalaman ya. Kita diibaratkan itu bermain yang jauh, ngopi yang pahit, semacam itu, dan kita dapatkan bisa melalui melanglang buana melalui internet, YouTube, dan pengalaman secara nyata atau realnya. Tentunya yang disebutkan adalah banyaknya asam garam kehidupan meniko adalah yang kita jalani, pahit getirnya kehidupan telah kita lampaui. Kita bisa telah menabung banyak, dan jangan pernah menyesal karena Anda telah menabung. Aset itu adalah aset sederek yang kita tabungkan dalam pengalaman sehari-hari, dalam pikiran kita sehari-hari yang kita alami, yang kita lalui, dan kita selesaikan. Entah itu selesai atau tidak, tapi berjalannya waktu akan membuktikan, akan berakhir juga waktu ujian. Ujian itu ada waktunya selesai. Dikerjakan atau tidak dikerjakan, kita telah melaluinya. Itu adalah proses, hanya proses. Tugas kita hanya melakukannya, menikmatinya, mengambil manfaat. Tentunya jawaban itu nanti terjawab di akhir ujian dengan adanya ijazah kenaikan kelas. Tidak ada yang tidak naik ya. Tidak ada yang tinggal kelas, tidak ada yang tinggal kelas karena semua mengerjakan ujian dan tidak pernah membalas, jarang membalas. Oke? Dan dalam pengerjaan ujian seringkali kita diuji adalah dengan orang di sekitar kita yang kita lalui, yaitu entah itu teman palsu, saudara palsu, atau pacar palsu, tetangga palsu, sepupu palsu. Akan tetapi hikmah di balik itu sederek, dalam sekali Tuhan mendatangkan yang palsu, mendatangkan yang toksik, mendatangkan yang tidak asli. Itu adalah sudah skenario Tuhan. Tuhan mendatangkan yang palsu,
sebelum yang asli datang. Nggih, saya ulang nggih. Tuhan mendatangkan yang palsu terlebih dahulu sebelum yang asli datang. Karena yang asli akan dikeluarkan saat terakhir ujian, saat yang palsu sudah habis. Ibarat fotokopi, saudara, kita menyerahkan berkas kan kalau bisa yang palsu-palsu dulu, ya kan? Setelah yang palsu habis atau sudah dikoreksi, dan saat penerimaan kerja yang dibutuhkan yang asli, makaten simpel mawon sederek. Sudah siapkah kita kerja? Kalau kita sudah merasa siap kerja, akan kita keluarkan ijazah yang asli. Dipahami nggih? Di mana-mana yang berharga itu yang asli, bukan yang palsu. Meskipun fotokopi juga seperti persis fotokopi serok itu, warnanya sama persis ya, tapi bubuhan tanda tangan yang asli melalui tinta secara langsung itu yang membedakan. Meskipun yang asli juga ditandai dengan tanda tangan asli, karena pertanda itu adalah fotokopi dari yang asli. Tapi sebagus-bagusnya fotokopi, seasli-aslinya fotokopi dengan tanda tangan yang asli, tetap berharga yang asli. Dan yang palsu juga berguna sebagai tanda. Ini sederek, saya yakin penjenengan maksud apa yang saya maksudkan, paham apa yang saya pahamkan. Tetap semangat, tansah eling lan waspada. Jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa kesatria, jiwa-jiwa mulia diincar kegelapan, terutama saat ini, meskipun sejak dulu itu sudah diincar. Pandai-pandailah menjaga diri, tetap rendah hati, jangan sombong agar kita tidak keciduk. Kalau kelihatan itu intelnya, ya musuh akan siap siaga dengan perilaku yang seakan-akan tidak seperti yang dicari. Anggap intel bertebaran di mana-mana, maka kita akan membuat sikap dan perilaku kita seperti yang diinginkan kemuliaannya. Meskipun diharapkan itu adalah sebagai pengendali saja agar kita lebih baik dan lebih baik. Tidak, meskipun awalnya palsu, jika sudah disadarkan, akhirnya kita akan sepenuh hati, dengan kerelaan hati, bersahaja, sehingga kita tidak larut dalam penyesalan dan penderitaan, atau apa yang telah kita lakoni itu anggap sudah masa lalu. Yang penting sekarang kita berusaha lebih baik, lupakan kemarin-kemarin meskipun ada kesalahan, meskipun tidak termaafkan, andaikan seperti itu, anggap itu sudah risiko. Sebagai kesatria yang gagah, kita berani bertanggung jawab dan menanggung resiko. Katakan saudara, moga-moga yang saya ucapkan berguna dan bermanfaat bagi saudara-saudaraku semua. Rahayu Penaringan, selamat.